Tahukah Anda bahwa jiwa selalu menarik Anda kembali menuju keseimbangan? Namun sebagian besar dari kita terus mengganggu proses itu, seringkali tanpa menyadarinya. Ibn Arabi pernah berkata, di dalam diri Anda terdapat tabib sejati yang menyembuhkan bukan melalui obat-obatan tetapi melalui ingatan dan kesadaran. Jika Anda ingin keberadaan Anda menemukan harmoni tanpa bergantung sepenuhnya pada pengobatan eksternal, Anda harus terlebih dahulu mengungkap kebenaran tersembunyi ini. Pertimbangkan ini. Ketika Anda mendapat luka kecil dan membiarkannya begitu saja, tanpa obat, tanpa perban, dalam beberapa hari luka itu mulai menutup dengan sendirinya. Atau ketika Anda jatuh sakit demam dan Anda hanya beristirahat, minum air, diam, tubuh secara bertahap kembali ke keadaan alaminya. Kita menyebut ini biasa, tetapi sebenarnya, ini adalah keajaiban terbesar dari semuanya. Kekuatan pemulihan roh bekerja melalui tubuh. Ibn Arabi mengajarkan bahwa di dalam diri Anda terdapat cahaya yang mampu membebaskan Anda dari penyakit, ketakutan, dan kelemahan, jika Anda belajar untuk mengenalinya dan terhubung dengannya. Kita menganggap diri kita sebagai kulit, tulang, dan organ. Tetapi kita jauh lebih dari itu. Kita adalah energi. Kita adalah kehadiran. Setiap saat tubuh memperbaiki, menyeimbangkan, dan memperbarui dirinya sendiri. Namun kita menghalangi kemampuan suci ini dengan membebaninya dengan kegelisahan, makanan berat, dan terutama dengan pikiran-pikiran negatif yang cemas. Renungkan sejenak. Ketika hatimu sakit, mengapa kepalamu mulai berdenyut? Ketika kamu khawatir, mengapa perutmu terasa kencang? Ketika kamu takut, mengapa napasmu menjadi pendek? Karena tubuh mendengarkan setiap emosi jiwa. Ia berbicara dalam bahasanya sendiri. Terkadang sebagai rasa sakit, terkadang sebagai kelemahan, terkadang sebagai insomnia, terkadang sebagai kegelisahan yang tenang. Tetapi apa yang kita lakukan? Alih-alih mendengarkan, kita mematikannya. Kita meraih tablet. Kita berpaling. Inilah kesalahan besar. Ibn Arabi berkata, jika kamu belajar membaca tanda-tanda yang tertulis di dalam tubuhmu, kamu akan menemukan penyembuh yang tidak dapat digantikan oleh dokter manapun, tersembunyi di dalam hatimu sendiri. Ketika kamu memaksakan diri hingga kelelahan, tubuh mengirimkan peringatan kepadamu. Ketika kamu makan berlebihan dan perutmu protes, ia sedang berbicara kepadamu. Pertama ia berbisik. Jika diabaikan, ia akan meninggikan suaranya. Jika masih ditolak, ia akan terdiam. Dan keheningan itu menjadi penyakit. Kebenarannya adalah bahwa tubuh dan jiwa selalu berdialog. Ketika makanan membuat Anda merasa ringan dan jernih, itu berarti makanan itu mengatakannya. Ketika makanan membuat Anda merasa berat dan keruh, itu berarti makanan itu mengatakan tidak. Ketika kehadiran seseorang mengangkat Anda dan kehadiran orang lain menguras Anda, itu juga merupakan sebuah pesan. Namun, alih-alih mengindahkan utusan suci ini, kita mengikuti pikiran yang gelisah. Cobalah ini. Ketika Anda merasa lelah, duduklah dengan tenang dan bernapaslah dalam-dalam. Tanyakan pada dada Anda, kepala Anda, hati Anda, apa yang ingin Anda tunjukkan kepada saya? Awalnya, akan ada keheningan, tetapi dengan kesabaran, dialog akan dimulai. Tubuh akan berbicara, dan setiap tanda akan membimbing Anda dari kekacauan kembali menuju keutuhan. Ibn Arabi mengajarkan, tubuh adalah cermin jiwa. Jika Anda mengabaikan cermin, pantulannya pun akan menjadi keruh. Tubuh dan jiwa tidak terpisah. Tubuh adalah wadah tempat jiwa bergerak melalui perjalanannya. Jika wadahnya retak, bagaimana air di dalamnya dapat tetap murni? Inilah rahasia pertama. Hormatilah bahasa tubuh. Beristirahatlah saat matamu membutuhkannya. Berhentilah sejenak saat pikiranmu terasa berat. Dengarkan saat perutmu menolak. Bisikan kembali dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Namun kemudian muncul pertanyaan. Bagaimana dialog seperti itu sebenarnya dapat dilakukan? Apakah itu membutuhkan ritual atau pengetahuan langka? Jawabannya sederhana. Itu dimulai dengan keheningan. Saat Anda duduk diam, Anda tidak hanya terhubung dengan jiwa, Anda juga terhubung dengan tubuh. Anda mulai merasakan di mana ada kemudahan, di mana ada beban, di mana cahaya mengalir bebas, dan di mana bayangan berlama-lama. Tutup mata Anda selama 6 menit. Jangan memaksakan pikiran apapun, cukup dengarkan. Apa yang dirasakan tangan Anda? Apa yang diungkapkan dada Anda? Apakah napas Anda tenang atau tegang? Tak lama kemudian Anda menyadari tubuh sedang berbicara dengan tenang.
Saya butuh istirahat. Saya butuh air. Saya butuh makanan yang lebih ringan. Saya butuh cinta. Ya, bahkan cinta. Terkadang hanya dengan menggosokkan telapak tangan Anda dengan lembut di wajah Anda, atau membisikkan rasa syukur kepada tangan dan kaki Anda karena telah membawa Anda, membangkitkan arus tersembunyi yang dalam di dalam diri. Jiwa tidak hidup hanya dengan makanan dan obat-obatan. Ia tumbuh subur karena ingatan, perhatian, energi, dan cinta. Tanpa itu, tidak ada penyembuhan di dunia yang benar-benar dapat berhasil. Bayangkan sebuah tanaman. Anda mungkin menyiraminya setiap hari, tetapi jika tidak pernah menerima sinar matahari, akankah ia tumbuh kuat? Begitu pula dengan kita. Anda mungkin memberi makan tubuh, tetapi jika Anda tidak memberinya cahaya cinta, keheningan, dan kesadaran, ia perlahan mulai layu. Kesalahan terbesar kita adalah memperlakukan bentuk suci ini seolah-olah itu tidak lebih dari sebuah mesin. Ibn Arabi mengingatkan kita bahwa tubuh adalah cermin hidup dari jiwa. Rawatlah sebagai amanah dari Tuhan, dan ia tidak akan pernah mengecewakan Anda. Bayangkan jika setiap hari Anda meluangkan waktu bahkan 5 menit hanya untuk mendengarkan tubuh Anda, berterima kasih padanya, menghormatinya. Bukankah ia akan merespons? Jutaan sel melayani Anda bahkan sekarang. Darah Anda mengalir seperti sungai. Jantung Anda berdetak dengan kesetiaan. Napasmu bergerak tanpa henti. Bagaimana mungkin napasmu tidak menjadi lebih kuat ketika kamu menghadapinya dengan rasa syukur dan cinta? Meditasi bukan sekadar keheningan. Ini adalah kunci yang membuka ruang tersembunyi di dalam tubuh. Dalam ingatan, kamu mulai melihat keretakan di dalam dirimu dan perlahan menyembuhkannya. Ibn Arabi berkata, setiap napas membawa rahasia dari Tuhan. Dengan setiap tarikan napas, kamu tidak hanya menghirup udara. Kamu menghirup kehidupan, roh, dan arus itu menyebar ke setiap anggota tubuh, memperbaiki, mengisi, dan memperkuat. Jadi, ketika kamu merasa lelah, terbebani, atau terbebani oleh kesedihan, jangan hanya mengandalkan pil. Duduklah dalam keheningan. Bernapaslah. Katakan pada diri sendiri, bersamaan dengan obat, aku akan mengingat. Aku akan mendengarkan tubuhku. Aku akan menghormati tubuhku. Dan kamu akan takjub dengan apa yang ditawarkannya sebagai imbalan. Pikiran melunak, dan perlahan keajaiban yang pernah kamu kejar di luar mulai terungkap di dalam. Meditasi bukan sekadar menutup mata. Ini adalah pintu gerbang tempat tubuh, pikiran, dan jiwa bertemu. Dalam keheningan, Anda merasakan badai di dalam diri, dan ketika angin itu mereda, kejernihan kembali. Ibn Arabi berkata, ketika yang nyata hadir di dalam diri Anda, setiap atom tubuh bersinar. Cahaya itu adalah arus tak terlihat yang menopang hidup Anda. Ketika meredup, Anda merasakan kelemahan, kesedihan, dan ketidakseimbangan. Ketika mengalir bebas, harmoni dan kesehatan muncul kembali. Duduk dalam keheningan, mengamati napas Anda menyentuh arus itu, akar kehidupan itu sendiri. Awalnya samar, tetapi dengan kesabaran ia menyebar, berhenti di tempat-tempat yang terasa berat atau sakit. Sama seperti batu yang memperlambat sungai, rasa takut, amarah, kesedihan, dan keraguan menghalangi alirannya. Ingatan menghilangkan batu-batu itu. Hanya dengan bernapas, hanya dengan memperhatikan, dan energi yang terperangkap mulai bergerak kembali. Inilah esensi dari jalan ini. Membangkitkan arus batin, membimbingnya ke atas, membebaskan tubuh dari bebannya. Tidakkah Anda merasakan bagaimana kesedihan menekan dada, bagaimana rasa takut memutar perut, bagaimana stres mengeraskan punggung? Perasaan tidak hanya tetap berada di pikiran saja. Mereka menetap di dalam tubuh, dan di sana mereka menghalangi aliran. Seiring waktu, hambatan-hambatan itu berkembang menjadi penyakit. Tetapi dalam keheningan, Anda membawa cahaya ke sana. Anda mengirimkan cinta ke tempat-tempat yang tegang. Arus mengalir kembali, dan penyembuhan dimulai. Sakit kepala mereda. Perut yang bermasalah menemukan ketenangan. Pikiran yang gelisah menjadi tenang. Tubuh membutuhkan lebih dari sekadar obat. Ia membutuhkan energi, iman, dan cinta. Ini membawa kita pada rahasia ketiga, keyakinan, emosi, dan cinta diri. Pernahkah Anda melihat seseorang yang sangat menderita namun tersenyum dan pulih, sementara yang lain hancur karena hal kecil? Perbedaannya terletak di hati. Penyembuhan bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual dan emosional.
Ketika Anda memperlakukan penyakit sebagai musuh, jiwa menjadi keras. Tetapi ketika Anda melihatnya sebagai pembawa pesan, penyembuhan dimulai. Ibn Arabi mengajarkan bahwa penyakit seringkali muncul dari pikiran. Ubah pikiran, dan tubuh akan mengikutinya. Jika Anda mengulangi, "Saya tidak akan pernah sembuh," seluruh keberadaan Anda menerima itu sebagai ketetapannya. Tetapi jika Anda berbisik, "Saya sedang sembuh. Saya utuh. Cahaya ilahi mengalir di dalam diri saya," ini bukan sekadar kata-kata. Itu adalah perintah yang mengalir dalam darahmu, sarafmu, bahkan napasmu. Apa yang kau pikirkan membentuk dirimu sama kuatnya dengan apa yang kau makan. Ketakutan melemahkan semangat. Kemarahan mengaburkan hati. Rasa malu dan penolakan menyebabkan tubuh berbalik melawan dirinya sendiri. Itulah mengapa kau harus mengembalikan cinta kepada wujudmu sendiri. Bicaralah padanya seperti kau berbicara kepada seorang sahabat karib. Ucapkan terima kasih kepada hatimu atas detaknya yang konstan. Ucapkan terima kasih kepada matamu karena telah mengungkapkan keindahan. Ucapkan terima kasih kepada kakimu karena telah membawamu maju. Awalnya mungkin terasa aneh, tetapi inilah penyembuhan jiwa. Jauh di dalam dirimu hiduplah seorang anak, tak terlihat, ketakutan, ditinggalkan. Duduklah bersama bagian dirimu itu. Katakan padanya, "Kau tidak sendirian. Aku di sini." Dan kau akan menemukan bahwa penyakit yang tak tersentuh oleh obat-obatan mulai melunak di bawah kehangatan dan belas kasihan. Keyakinan, emosi, dan cinta diri bukanlah sekadar ungkapan. Itu adalah akar vitalitas. Tanpa itu, tubuh hanyalah cangkang. Dengan itu, tubuh menjadi tempat perlindungan. Ibn Arabi berkata, tubuh adalah sahabatmu yang paling setia, berjalan di sisimu hingga akhir hayat. Hormatilah, dan ia tidak akan pernah mengkhianatimu. Penyembuhan tidak hanya datang melalui ramuan atau praktik, tetapi melalui mendengarkan, memahami, dan merangkul. Ketika hati dan jiwa berbicara dengan lembut kepada tubuh, penyembuhan berhenti menjadi mukjizat. Itu menjadi alami. Banyak yang bertanya, "Saya berdoa, saya merenung, saya minum obat, namun mengapa saya masih sakit?" Para wali telah menjawab ini sejak lama. Penyakit dimulai dari yang tak terlihat. Sampai pikiran menemukan keseimbangan, tubuh tidak dapat beristirahat. Kita lupa, membayangkan penyakit hanya milik daging. Tetapi jejak pikiran membentuk tubuh lebih dalam daripada yang kebanyakan orang pahami. Setiap hari Anda membawa beban, kenangan lama, ketakutan, penyesalan. Itu tidak hanya tinggal dalam pikiran. Itu meresap ke dalam tubuh. Apapun yang terkubur akhirnya muncul sebagai sakit kepala, kelemahan, insomnia, atau kegelisahan. Ibn Arabi menulis bahwa asal mula penyakit yang sebenarnya tersembunyi di dalam jiwa, dan kedamaian tidak dapat kembali sampai seseorang jujur pada dirinya sendiri. Pertimbangkan ini. Anda berbicara berjam-jam dengan keluarga, dengan Anda berbicara dengan teman, dengan orang asing. Tetapi seberapa sering Anda berbicara dengan diri sendiri? Apakah Anda bertanya, apa yang sebenarnya saya rasakan? Apa yang masih membebani saya? Sudahkah saya memaafkan diri sendiri? Ketika perasaan terkunci, tubuh mulai melemah dan penyakit mulai berakar. Penyembuhan membutuhkan lebih dari sekadar obat. Itu membutuhkan pengampunan, penerimaan, dan kesadaran. Mulailah dengan pengampunan, tidak hanya kepada orang lain, tetapi pertama-tama kepada diri sendiri. Banyak yang jatuh sakit karena rasa bersalah. Mereka membawa pikiran, semuanya adalah kesalahan saya. Racun itu masuk ke dalam tubuh. Tetapi saat Anda memaafkan diri sendiri, tubuh akan mendengarnya. Anda bebas. Sekarang Anda dapat sembuh. Langkah selanjutnya adalah penerimaan. Berhenti melawan apa yang telah berlalu. Berhenti lari darinya. Katakan saja, ya, itu terjadi. Dari penyerahan itu, penyembuhan terbuka. Bukan luka itu sendiri tetapi perlawanan terhadapnya yang melelahkan tubuh. Kemudian datang kesadaran sehari-hari. Tanyakan pada diri sendiri kesedihan apa yang masih tersisa. Apakah saya lelah karena terus memikirkan hal yang sama? Apakah saya masih membawa kata-kata kasar orang lain di dalam diri saya? Saat Anda bertanya, rasa sakit lama muncul ke permukaan. Dan ketika mereka muncul, Anda dapat melepaskannya melalui doa, melalui cinta, melalui ingatan. Itu seperti duri yang tertancap di tangan.
Anda tidak akan membiarkannya di sana. Anda akan mencabutnya, membersihkan lukanya. Hati pun membawa duri. Kata-kata lama, ikatan yang putus, mimpi yang memudar, permintaan maaf yang tak pernah terucapkan. Ketika Anda menyadarinya dan melepaskannya dengan lembut, jiwa bernapas kembali. Inilah saat tubuh dan jiwa mulai berpelukan seperti dua sahabat yang bersatu kembali. Ibn Arabi berkata, bimbing tubuh dengan disiplin, tetapi biarlah itu melalui cinta, bukan ketakutan, bukan kemarahan, tetapi melalui kepercayaan dan dialog. Tubuh bukanlah musuh Anda. Setiap hari ia bekerja untuk Anda, menjaga Anda tetap hidup, bergerak, merasakan. Ia mencerna makanan Anda, membawa napas Anda, menanggapi setiap pikiran Anda. Namun kita jarang berterima kasih padanya. Jadi mengapa tidak memulainya sekarang? Setiap pagi, ucapkan terima kasih kepada tubuh Anda. Ucapkan terima kasih kepada mata Anda, tangan Anda, kaki Anda karena telah melayani Anda dengan tenang tanpa henti. Rasa syukur melipat gandakan kekuatan tubuh 100 kali lipat. Ia melindungi Anda dari bahaya. Ia membimbingmu melewati kesedihan. Ia menopangmu dalam keheningan. Buatlah 3 janji kepada tubuhmu. Ketika kau lelah, aku akan memberimu istirahat. Ketika kau diam, aku akan mendengarmu. Aku akan mencintaimu dengan makanan, dengan ingatan, dengan perawatan lembut, sehingga kau dapat melayani tanpa rasa takut. Aku akan berterima kasih kepadamu untuk setiap hari kau tetap berada di sisiku. Lalu perhatikan. Tubuhmu akan terbangun sekali lagi. Apa yang lelah akan terasa hidup. Apa yang rusak akan mulai diperbaiki. Apa yang diam akan bergerak lagi. Karena sekarang kau bukan lagi hanya daging. Kau adalah kesadaran. Kau adalah cinta. Kau adalah cahaya, kebijaksanaan Ibnu Arabi jelas. Kau bukanlah penguasa tubuh. Kau adalah pendampingnya. Dan ketika kau berjalan di sampingnya sebagai seorang teman, ia membimbingmu ke dalam perjalanan hidupmu yang paling bercahaya. Jadi biarkan ketiga rahasia ini menjadi jalanmu. Dengarkan bahasa tubuh. Pulihkan keseimbangan melalui keheningan. Dan bangkitkan keyakinan, emosi, dan cinta diri. Kemudian kau akan melihat bahwa tubuh tidak hanya bergantung pada dokter. Bentukmu bukan hanya tanah liat dan tulang. Ia adalah penyembuh pertamamu. Dan ketika ia mengingat karunia itu, kamu tidak hanya menerima kesehatan tetapi juga pengetahuan yang lebih dalam. Pilihan ada di tanganmu. Akankah kamu mengabaikan tubuh seperti dunia mengabaikan jiwa? Atau akankah kamu mendengarkan, menghormati, dan menawarkannya cinta yang selalu dirindukannya? Jangan pernah lupa. Obat mungkin datang dari luar, tetapi penyembuhan sejati dimulai dari dalam. Kekuatan itu, cahaya itu, keajaiban yang kamu cari di tempat lain selalu hidup di dalam dirimu. Itu ada dalam napasmu, dalam denyut nadimu, dalam kedekatan yang tenang dari kenyataan yang tidak pernah meninggalkanmu. Mulailah hari ini dengan pikiran baru, tindakan kelembutan baru terhadap dirimu sendiri. Dan jika kata-kata ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, jangan hanya menutupnya dan pergi begitu saja. Bagikanlah dengan seseorang yang sedang hancur hatinya. Ingatkan mereka bahwa penyembuhan tidaklah jauh. Itu sudah ada di dalam dirimu. Dan sebelum kamu pergi, tinggalkan jejak. Apa yang terbuka di dalam dirimu hari ini? Perubahan apa yang siap kamu sambut? Ingatlah untuk menyukai, berlangganan, dan menekan lonceng setiap kali kami kembali dengan kata-kata yang menyentuh hatimu. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, video-video kami lainnya sedang menunggu Anda di layar. Ingatlah bahwa Anda adalah makhluk ilahi, Anda utuh, Anda bebas.